Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ergonomi tentang risk assessment. Tahukah kamu bahwa dalam setiap aktivitas kerja, pasti ada potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan kita. Nah, disinilah risk assessment berperan. Risk assessment atau penilaian resiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan melakukan risk assessment, kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat resiko dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kerugian. Tanpa adanya risk assessment, perusahaan maupun pekerja akan lebih rentan terhadap kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Lalu, apa saja yang termasuk dalam tahapan risk assessment dan bagaimana cara melakukannya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Anissa Hairani dengan NIM 24063, Patrick dengan NIM 24086, Rifki dengan NIM 24065, dan Intan Azhar Ramadhani dengan NIM 24070. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Nisma Panjaitan ST MTPSD IPU ASEAN. Di sini kami akan membahas topik yang paling penting di dunia kerja, yaitu risk assessment ergonomi. Lewat pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana ergonomi membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Yuk, mari langsung kita mulai. Setiap aktivitas kerja di industri melibatkan manusia, mesin, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat menimbulkan potensi bahaya. Risiko muncul dari postur kerja yang tidak sesuai, gerakan berulang, dan beban berlebih yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kelelahan dan menurunkan produktivitas. Maka dari itu, diperlukan identifikasi bahaya yang sistematis seperti menggunakan metode JSA, HAZOP, RULA, ataupun REBA. Hal ini sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan dan standar internasional seperti ISO yang ke-451 yang penting untuk menilai resiko. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep dasar ergonomi. Ergonomi berasal dari dua kata, ergon kerja dan nomos aturan. Secara keseluruhan, ergonomi merupakan ilmu yang berfungsi untuk mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya agar tercapai lingkungan kerja yang sehat. Tujuan ergonomi adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental manusia, menurunkan beban kerja fisik dan mental, serta menciptakan sistem kerja yang baik. Terdapat 3 bidang studi ergonomi. Ergonomi fisik berhubungan dengan fisik manusia, ergonomi kognitif berhubungan dengan mental manusia, dan ergonomi organisasi berhubungan dengan lingkungan kerja. Secara ringkasnya, konsep ergonomi adalah kesadaran, keterbatasan, kemampuan yang berpusat pada manusia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan risk assessment? Risk assessment merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi risiko, dan menerapkan pengendalian untuk meminimalkan potensi bahaya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, ataupun aktivitas yang dilakukan berada pada tingkatan yang dapat diterima. Lalu, mengapa risk assessment merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan? Mari kita lihat. Risk assessment sangat penting karena merupakan bagian integral dari rencana manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, seperti menciptakan kesadaran akan bahaya dan risiko, menentukan apakah program pengendalian diperlukan, mencegah cedera atau penyakit, kemudian memprioritaskan bahaya dan tindakan pengendalian, dan juga memenuhi persyaratan hukum jika berlaku. Perlu untuk kita ketahui bersama tahapan dan langkah-langkah pengendalian yang paling tepat dalam risk assessment. Gambar tersebut menggambarkan tahapan yang disederhanakan dalam proses risk assessment. Tahap pertama adalah pemilihan matriks yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk mengukur tingkat risiko. Selanjutnya dilakukan penetapan konteks
yang mendefinisikan ruang lingkup, tujuan, serta lingkungan operasional agar penilaian risiko memiliki batasan yang jelas. Kemudian pembentukan tim yang terdiri atas individu-individu dengan keahlian dan pengetahuan yang relevan. Kemudian dilakukan identifikasi bahaya dan risiko, lalu dianalisis pada tahap analisis risiko, dan kemudian hasil analisis selanjutnya digunakan pada tahap evaluasi risiko. Apabila risiko memerlukan penanganan, maka dilakukan perlakuan risiko, kemudian didokumentasikan secara sistematis agar dapat menjadi referensi dan bukti proses. Kemudian tahap akhir adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan efektivitas tindakan pengendalian serta melakukan pembaruan penilaian risiko apabila terjadi perubahan kondisi. Terdapat 3 komponen yang saling terkait dan berurutan dalam proses risk assessment. Komponen pertama yaitu risk identification, di mana merupakan langkah awal untuk menemukan, mengenali, dan mendokumentasikan semua potensi bahaya. Selanjutnya adalah risk analysis, di mana kita perlu memahami setiap risiko yang telah teridentifikasi dengan menganalisis tingkat keparahan konsekuensi. Komponen terakhir adalah risk evaluation, di mana kita akan membandingkan hasil analisis tingkat risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam risk assessment, seberapa besarnya tingkat bahaya dapat dianalisis melalui 2 perspektif, yaitu likelihood dan severity atau consequence. Likelihood adalah frekuensi atau probabilitas terjadinya skenario konsekuensi yang dipilih di masa mendatang. Skala likelihood terbagi menjadi 5, yaitu almost certain, likely, possible, unlikely, dan rare. Sedangkan severity atau consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari suatu kecelakaan. Dampak tersebut dapat berupa kematian, cedera, penyakit, kerusakan, kehilangan properti, kerusakan lingkungan, maupun kerugian finansial. Negligible, minor, moderate, major, dan catastrophic merupakan skala utama dalam severity atau consequence. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating pada risk matrix. Risk matrix digunakan untuk menghitung skor risiko atau tingkat risiko dari potensi bahaya. Tingkat penilaian risiko didapat dari hasil kali skala likelihood dan skala severity. Risiko dinilai sangat tinggi bila skor yang dihasilkan mencapai 15 dan sangat rendah bila skor yang dihasilkan berkisar antara 1-5. Risk matrix memiliki warna-warna yang berbeda yang berfungsi untuk membedakan tingkat risiko. Warna merah menyatakan tingkat risiko yang ekstrim, warna oranye menyatakan tingkat risiko yang tinggi, warna kuning menyatakan tingkat risiko yang sedang, dan warna hijau menyatakan tingkat risiko yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimanakah hubungan ergonomi dengan risk assessment. Ergonomi berperan dalam menyesuaikan sistem kerja serta lingkungan kerja agar efektif dan efisien. Peran risk assessment yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi. Ergonomi menyediakan objek yang harus diperhatikan, sedangkan risk assessment memberikan kerangka analisis untuk menilai dan mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya, kita akan lihat regulasi dan standar yang terkait dalam risk assessment. Regulasi sendiri berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas, memastikan konsistensi proses, dan menjamin bahwa penilaian risiko dilakukan secara sistematis. Standar yang pertama adalah ISO 31000. Standar ini merupakan standar internasional yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan panduan untuk manajemen risiko yang efektif di semua jenis organisasi. ISO 31000 dijelaskan 3 langkah utama risk assessment, yaitu risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Standar selanjutnya adalah ISO 31010. Standar ini lebih menitik beratkan pada metode dan teknik yang dapat digunakan dalam tahapan identifikasi, analisis, serta evaluasi. Terdapat 31 teknik risk assessment dalam panduan ISO 31010. Teknik penilaian risiko tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Selanjutnya terdapat regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal 3, Permenaker mewajibkan setiap pengusaha untuk mengidentifikasi bahaya,
menilai dan mengevaluasi risiko, serta menetapkan pengendalian terhadap risiko. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai hazard identification atau identifikasi bahaya. ISO 45001 mendefinisikan bahaya atau hazard sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Hazard identification sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengenali sumber yang berpotensi dapat menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan pada alat, dan juga lingkungan sekitar. Kementerian Ketenagakerjaan mengidentifikasikan bahaya ke dalam 6 kategori yang utama. Yang pertama adalah bahaya biologi. Bahaya ini meliputi paparan terhadap jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman atau hewan yang dapat menyebabkan infeksi penyakit. Kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia berasal dari paparan bahan kimia, baik itu dalam bentuk debu, uap, gas, kabut, ataupun cairan. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya fisik. Bahaya ini berasal dari interaksi dengan energi dan peralatan yang dapat mengakibatkan cedera fisik secara langsung. Yang keempat adalah bahaya biomekanik. Bahaya ini terkait dengan desain kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan batasan anatomis, fisiologis, dan psikologis dari manusia. Bahaya kelima adalah bahaya psikosial. Bahaya ini meliputi beban kerja yang berlebihan, tekanan waktu, kurangnya kontrol atas kerja, dukungan sosial yang rendah, kekerasan, dan juga intimidasi. Bahaya yang keenam adalah bahaya lingkungan. Bahaya ini meliputi pencemaran yang terjadi di air, tanah, dan udara, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati termasuk flora dan fauna yang ada. Nah, terdapat banyak cara untuk mengidentifikasi bahaya. Beberapa metode dan sumber yang lebih umum digunakan adalah sebagai berikut. Brainstorming. Metode ini mengumpulkan sekelompok orang dari berbagai latar belakang untuk mengemukakan potensi bahaya yang mereka ketahui. Yang kedua adalah checklist. Metode ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan regulasi ataupun pengalaman di masa lalu. Metode yang ketiga adalah regulation, di mana menggunakan persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh badan-badan tertentu seperti OSHA. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan expert atau konsultasi dengan ahli yang melibatkan pemanfaatan pengetahuan dari individu atau tim yang memiliki keahlian khusus. Metode selanjutnya yaitu observasi, di mana dilakukan pengamatan secara langsung kondisi tempat kerja, aktivitas pekerja, peralatan, dan lingkungannya. Nah, terdapat juga beberapa teknik identifikasi bahaya formal yang diantaranya adalah Hazard and Operability Study atau HAZOP, Job Safety Analysis atau GSA, What If Analysis, Fault Tree Analysis atau FTA, dan Failure Mode and Effect Analysis. Selanjutnya kita akan membahas teknik dalam risk assessment, khususnya mengenai metode penilaian resiko ergonomi yang umum digunakan. Penilaian resiko ergonomi dilakukan untuk mengetahui tingkat bahaya yang dialami pekerja berdasarkan kondisi postur, beban kerja, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain ada NBM, yaitu metode berupa kuesioner untuk mendeteksi keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Ada RULA, yaitu metode penilaian yang dilakukan berdasarkan pengamatan postur kerja dan kemudian diberi skor sesuai tingkat risiko. Ada REBA, digunakan untuk menganalisis postur kerja seluruh tubuh meliputi leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan tungkai. Sedangkan ada mantra mempertimbangkan 5 faktor utama, yaitu durasi kerja, pengerahan tenaga, gerakan berulang, postur kerja yang tidak alami, dan paparan getaran. Setiap metode memiliki keunggulan tersendiri. NBM efektif untuk identifikasi awal keluhan, RULA dan REBA membantu memberikan analisis objektif terhadap postur kerja, sedangkan ada mantra menilai resiko manual handling secara lebih luas dan detail. Dari hasil analisis, seluruh metode menunjukkan temuan yang konsisten, yaitu tinggi resiko ergonomi pada pekerjaan bongkar muat. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi metode menjadi penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terhadap kondisi kerja yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas tahapan analisis ergonomi dalam risk assessment. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan potensi bahaya yang terjadi antara pekerja dan lingkungan.
Tahapan analisis ergonomi dalam risk assessment. Identifikasi bahaya. Fokus untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera. Pengumpulan data. Dilakukan dengan cara observasi langsung atau wawancara. Analisis data. Dilakukan dengan pemilihan metode penilaian risiko ergonomi, menghitung skor risiko, dan juga interpretasi hasil. Mencari dan mengembangkan solusi. Dilakukan dengan merumuskan rekomendasi spesifik untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Implementasi solusi dan evaluasi solusi dilakukan dengan menerapkan rekomendasi yang telah disepakati yang melibatkan pekerja. Nah, sekarang kita akan melihat studi kasus yang menggunakan risk assessment di dalam penerapannya. Adapun objek studi yang dipilih yaitu aktivitas kerja pada tempat cuci mobil konvensional yang masih mengandalkan tenaga manusia. Proses pencucian mobil dilakukan secara manual sehingga pekerja dituntut untuk menggunakan tenaga fisik dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan terkait postur kerja yang kurang ergonomis seperti membungkuk, jongkok, maupun menjangkau bagian mobil yang sulit untuk dijangkau. Postur-postur tersebut dapat menimbulkan kelelahan dan meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal. Nah, penelitian yang menjadi rujukan di dalam studi kasus ini dilakukan di 4 lokasi tempat cuci mobil. Penelitian ini melibatkan 31 pekerja laki-laki sebagai narasumber dengan rentang usia 16-35 tahun, di mana mayoritas berada pada kelompok usia 21 hingga 25 tahun. Berdasarkan hasil observasi menggunakan Nordic Body Map, pekerja sering merasakan berbagai keluhan fisik. Keluhan tersebut terjadi pada bagian pinggang, betis, paha, lengan bawah kanan, lengan atas kanan, dan telapak kaki. Terdapat 3 postur kerja yang dianggap paling bermasalah, yaitu saat mengambil selang air, saat mencuci sisi mobil, dan saat mencuci bagian atas mobil. Ketiga postur tersebut kemudian dianalisis dengan metode WERA yang menghasilkan nilai risiko pada kategori medium hingga high. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melanjutkan tahap intervensi berupa perancangan alat bantu menggunakan metode VDI 2222. Rancangan yang dihasilkan berupa ikat pinggang multifungsi untuk menempatkan peralatan cuci seperti selang, kanebo, dan sponge, serta kursi ergonomis yang disesuaikan dengan dimensi antropometri pekerja. Dalam studi kasus mencuci mobil manual ini, kami menggunakan metode Workplace Ergonomic Risk Assessment atau WERA. Tujuannya sederhana, untuk mengidentifikasi potensi bahaya ergonomi sekaligus menilai tingkat risiko yang mungkin dialami pekerja. Kenapa WERA? Karena metode ini cukup lengkap, mudah dipakai, dan cocok untuk menganalisis aktivitas kerja fisik yang berulang, seperti mencuci mobil. Langkah awalnya adalah dengan mengamati postur kerja yang dianggap bermasalah. Observasi dilakukan langsung di lapangan, lalu ditambah wawancara dengan pekerja menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Dari sini, terlihat keluhan fisik yang sering muncul, misalnya di pinggang, punggung, bahu, betis, dan lengan. Berdasarkan temuan itu, ada 3 aktivitas yang paling kritis. Yang pertama, mengambil selang air. Pekerja harus membungkuk berulang kali karena selang diletakkan di lantai. Gerakan sederhana, tapi menumpuk beban di punggung bawah. Kedua, mencuci sisi mobil. Pekerja sering membungkuk atau jongkok sambil menggosok permukaan mobil. Gerakan repetitif ini menekan lutut, kaki, sekaligus membuat tangan cepat lelah. Ketiga, mencuci bagian atas mobil. Untuk menjangkau area yang tinggi, pekerja kadang naik kursi seadanya atau berdiri di atas ban.
postur ini tidak stabil dan memberi beban ekstra pada bahu, leher, dan punggung. Postur-postur ini lalu didokumentasikan dan dianalisis dengan worksheet WERA. Analisisnya tidak hanya soal posisi tubuh, tapi juga durasi, tenaga yang dipakai, serta apakah ada kontak fisik dengan permukaan keras atau alat kerja. Hasilnya jelas, postur mencuci sisi mobil dan bagian atas mobil masuk kategori risiko tinggi. Artinya, kalau dibiarkan, pekerja sangat berisiko mengalami gangguan otot dan rangka atau Work-Related Musculoskeletal Disorders atau WMSDS. Tentu, penelitian ini tidak berhenti sampai di situ. Sebagai solusi, digunakan metode perancangan sistematis VDI 2222 untuk merancang alat bantu ergonomis. Hasilnya adalah sebuah belt multifungsi untuk menaruh selang, sponge, dan kanebo. Kursi bantu yang ukurannya disesuaikan dengan antropometri pekerja Indonesia. Dengan alat ini, pekerja tidak perlu lagi sering membungkuk, jongkok, atau menjangkau terlalu jauh. Setelah dirancang, postur baru pekerja diuji lagi menggunakan simulasi di aplikasi Blender, lalu dianalisis ulang dengan WERA. Hasilnya menunjukkan penurunan risiko yang signifikan. Jadi, penerapan WERA dalam kasus ini punya dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat diagnosis untuk menemukan faktor risiko. Kedua, sebagai alat evaluasi untuk memastikan solusi ergonomis benar-benar efektif. Kesimpulannya, pendekatan sistematis seperti ini bisa jadi pondasi penting untuk memperbaiki kondisi kerja, terutama di sektor jasa yang masih sangat bergantung pada tenaga manusia. Selanjutnya kita akan membahas analisis hubungan antara temuan penelitian dengan teori ergonomi. Hasil penelitian Darussalam tahun 2022 menunjukkan bahwa aktivitas bongkar muat memiliki tingkat resiko ergonomi tinggi hingga sangat tinggi. Metode Nordic Body Map menunjukkan keluhan pada bagian leher atas, bahu kanan, punggung, dan pergelangan tangan. Hal ini sesuai dengan teori ergonomi yang menjelaskan bahwa area tersebut paling rentan terhadap cedera akibat postur tidak alami dan gerakan berulang. Skor Rapid Upper Limb Assessment atau RULA sebesar 12 dan skor Rapid Entire Body Assessment atau REBA sebesar 9 termasuk dalam kategori risiko yang tinggi. Hasil ini mendukung teori biomekanika yang menyatakan bahwa postur membungkuk dan posisi kerja canggung dapat meningkatkan beban otot serta tekanan pada tulang belakang. Sementara itu, hasil dari Manual Task Risk Assessment atau MANTRA dengan skor 17 hingga 18 berada pada kategori yang sangat tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori ergonomi yang menegaskan bahwa kombinasi durasi kerja panjang, mengerahkan tenaga besar, dan gerakan berulang dapat meningkatkan risiko kesehatan secara signifikan. Secara keseluruhan, seluruh metode memberikan hasil yang konsisten dengan teori ergonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis menggunakan berbagai metode memberikan gambaran yang kuat dan akurat terhadap kondisi resiko kerja di lapangan. Resiko ergonomi yang tinggi hingga sangat tinggi sebagaimana teridentifikasi melalui NBM, RULA, REBA, dan MANTRA berdampak langsung pada produktivitas dan keselamatan kerja. Dari sisi produktivitas, keluhan muskuloskeletal berulang menurunkan kemampuan fisik, meningkatkan kelelahan, dan mengurangi efisiensi kerja. Dari sisi keselamatan, kondisi postur membungkuk, beban berat, dan gerakan berulang menambah potensi cedera serius maupun gangguan permanen jika tidak segera ditangani. Hal ini menegaskan bahwa hasil penelitian risiko tidak hanya konsisten dengan teori ergonomi, tetapi juga menunjukkan urgensi perbaikan seperti penggunaan alat bantu dan koreksi postur kerja demi menjaga keberlangsungan produktivitas dan keselamatan pekerja. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan keluhan maupun gangguan kesehatan pekerja. Nah, kami akan mengidentifikasi dari kajian jurnal yang berjudul Analisis Postur Kerja. Adapun risiko ergonomi dalam jurnal tersebut yaitu postur kerja tidak alami, beban statis pada tubuh, adanya repetisi. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dalam penerapan risk assessment. Tantangan dalam penerapan risk assessment yaitu kurangnya data yang akurat, bias dalam penilaian risiko, kesulitan dalam menentukan nilai risiko, kurangnya pemahaman dan kesadaran, kurangnya integrasi dalam pengendalian internal. Kemudian kita membahas pengendalian dalam penerapan risk assessment. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi bahaya,
dengan menganalisis risiko, dengan adanya penerapan kontrol, adanya pelatihan dan edukasi, serta adanya monitor. Demikian pembelajaran kita mengenai risk assessment. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa risk assessment adalah langkah penting untuk mengenali bahaya, menilai tingkat resiko, serta menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan adanya risk assessment, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi potensi kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya penilaian risiko dalam dunia kerja. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.